Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat DaVayamed 99. Kembali lagi di channel DaVayamed 99. Malam hari ini gue akan mengunboxing salah satu helm yang memang kita jarang temukan di jalanan. Kenapa? Karena memang helm ini sudah kurang diminati oleh para biker di luar sana ya. Penyebabnya apa? Padahal dari si helm ini yang ada di samping gue ini secara baldingnya ini sangat sangat oke lah ya. Ini bisa dijajarkan dengan Vendetta ataupun Falcon seperti itu. Tapi kenapa pertanyaannya helm ini tidak begitu diminati oleh para biker? Simak sampai dengan selesai, jangan di skip. Berikan komentar di komen di bawah ini. Bagi kalian yang memang ini merasa video bermanfaat, silahkan klik like. Yang nggak suka tinggal dislike, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Baik teman-teman, sebelum gue unboxing si helm ini, alangkah baiknya gue menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah memberikan supportnya terhadap channel DaVayamed 99 terkait masalah apa? Terkait masalah giveaway. Nah, untuk giveaway sendiri gue akan laksanakan pada tanggal 2 hingga 2 November ya 2021 hingga akhir November 2021. Nah, untuk hadiahnya tentunya karena ini adalah channel helm, maka akan gue bagikan helm secara gratis kepada 3 orang pemenang. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk unboxingnya. Seperti apa helm yang memang jarang ditemui ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kita buka langsung helmnya. Oke. Ini helmnya. Helmnya sih cukup lumayan baik ya secara bahan, fitur, dan ini memang juga lumayan mumpuni ya kalau kita bandingkan dengan si RC7, R10 atau CL Max ya. Seperti itu. Jadi daripada berpanjang-panjang ya, kita langsung buka saja untuk barangnya. Ini helmnya helm apa? Ini dia sahabat. Ini adalah salah satu produk INK yang memang sudah tidak begitu digandrungi ataupun diminati oleh para biker yang ada di luar sana sahabat ya. Dan ini versi DaVayamed 99 ya, barangkali kita memiliki sebuah versi yang berbeda ya. Ini dia helmnya sahabat ya. Ini cukup lumayan apik ya. Untuk helmnya juga dari fitur, terus kemudian juga dari sarung ya. Sebentar. Dari sarungnya ini pun juga ini terasa premium banget karena memang ini tidak seperti sarung-sarung pada umumnya. Kalau di KYT ini mungkin mendapatkan sarung seperti ini di helm Vendetta ya. Iya, Vendetta ya. Titikos pun juga nggak seperti ini, apalagi R10 ataupun juga Falcon seperti itu. Nah, untuk kesan premiumnya juga ini sudah kita dapatkan di bagian sarungnya, dan bahannya sendiri ini sangat halus dan nyaman gitu loh. Dan bagian dalamnya pun juga ini dilapisi dengan bludru ya, biar nggak lecet si helmnya ketika berada di dalam tasnya tersebut seperti itu. Nah, kemudian untuk si penutupnya juga ini sudah menggunakan resleting, dan tasnya pun juga ini sangat proporsional ya. Oke ya, ini dari tasnya. Kita langsung saja ke bagian helmnya sahabat. Oke, untuk helm ini adalah INK CL1 ya. Serinya CL1 ini besutan daripada INK helmet yang dirakit oleh si Tara Kusuma Indah seperti itu. Nah, untuk motifnya sendiri ini adalah motif Superflow, dan yang tadi gue katakan ini helm memang kita sulit menemukan di jalanan ya, karena memang ini sudah kurang diminati oleh si para biker yang ada di luar sana. Nah, pertanyaan kenapa mereka tidak suka ataupun berkurang ya peminatnya terhadap si INK CL1 ini ya. Jawabannya cukup simpel, karena negeri kita ini adalah negeri yang memang banyak termakan iklan kali ya. Seperti banyak hal teman-teman biker, terus teman-teman pada umumnya itu masih seringkali kita menemukan dengan memilih si helm KYT ya. Gue juga alasannya nggak tahu, tapi kalau misalkan kita bandingkan antara kenyamanan KYT dengan INK daripada si busanya, tentunya INK jauh lebih juara dibanding si KYT, baik dari helm premium ataupun yang non premiumnya seperti itu ya sahabat ya. Nah, kemudian untuk di si INK CL1 ini juga memiliki beberapa motif ya. Nah, kebetulan di DaVayamed 99 ini memang tersisa dua motif lagi, yang Superflow Green, kemudian yang Superflow Yellow seperti itu ya. Nah,
Gue belum masuk ke harga jualnya ya, karena memang kita coba mau detailing dulu, kita bedah bareng-bareng kenapa si helm ini memang tidak begitu diminati ataupun berkurang peminatnya si CL1 tersebut ya. Secara body, memang sih ini apa ya, agak sedikit aneh ya, karena memang pada umumnya helm itu memiliki sebuah spoiler yang memang untuk menambah kesan sportinya. Nah, untuk di sisi L1 ini kita tidak menemukan sebuah spoiler ya. Jadi ini langsung saja ya, langsung membulat gitu saja ya. Kalau kita bandingkan dengan helm-helm pada umumnya, ya baik NHK, baik KYT, ataupun yang lainnya, itu selalu diberikan sebuah spoiler agar apa? Agar menambah kesannya lebih sporty lagi seperti. Nah, untuk di CL1 ini juga ini tidak diberikan spoiler. Mungkin itu dari kekurangannya ya, karena memang untuk secara looking gitu ya, ini kurang begitu menggoda ya, karena dia memiliki sebuah body yang memang membulat seperti itu. Itu dari bagian body. Terkait masalah painting, ini cukup lumayan halus dan ini rapi, yang gua harus katakan itu, karena bagaimanapun juga kalian mengetahui Tara Kusuma adalah sebuah perusahaan yang memang bergerak di pembuatan helm ya nasional ya, bahkan sudah go internasional ya sekarang seperti itu. Dan untuk fiturnya sendiri di bagian atasnya, di bagian jidatnya, ini sudah memiliki ventilasi udara ya seperti ini, dua buah ventilasi udara di atasnya. Bagian jidatnya tidak ada, tapi memiliki di bagian atasnya dua buah ventilasi udara. Nah, kemudian juga untuk di bagian dagunya juga ini sudah dilengkapi dengan ventilasi udara agar supaya si helm ini nggak mudah lembab ya, seperti itu. Nah, untuk sistem pengunciannya sendiri ini cuman ditekan saja, sahabat. Lebih rapi sih dibanding yang helm-helm pasaran ya, gitu. Karena terlihat ketika kita tekan gini, ini terbuka. Ya, jadi ini nggak terlihat sama sekali bahwasanya si ventilasinya ini udah terbuka. Tetapi kalau misalnya kita tekan ke bawah, ini untuk sirkulasi anginnya itu secara otomatis ya, ini akan langsung tertutup seperti itu. Dan itu sangat disembunyikan oleh si INK CL Max. Sorry, CL1 maksudnya ya. Nah, kemudian yang tadi gue bilang di atas ini bagian airflow-nya, ini masih menggunakan sistem sliding seperti halnya helm-helm pada umumnya. Dan kemudian di bagian belakangnya, ini memiliki 3 buah output udara ya, 1, 2, dan 3, seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini juga, kalau tidak salah sih ini ada ya, iya, ini 2, jadi total keseluruhannya lubang outputnya memiliki 5 buah lubang output ya, seperti itu. Itu dari segi ventilasi. Nah, kemudian di bagian sampingnya tentunya si INK ini memang selalu mempertahankan ciri khasnya, yaitu penutup raset ya. Jadi bahasanya gue kurang begitu paham apa bahasanya, cantumin di kolom komentar. Dan kemudian juga untuk kacanya sendiri ini masih menggunakan kaca cembung ya. Nah, itu daripada eksterior yang ada di si INK CL1 ini. Nah, kemudian kita lari ke bagian interior. Untuk interiornya sendiri ini sudah dilengkapi dengan 2 buah visor ya. Yang satu adalah visor utama dan yang kedua ini visor sun visor ya. Sudah dilengkapi dengan sun visor seperti itu, sahabat. Kemudian untuk nose guard-nya juga ini tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi seperti helm ada di INK itu Stealth ya kalau nggak salah. Nah, untuk si CL1 ini cukup lumayan ini sangat ya seimbang lah ya gitu, seperti itu, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, kemudian kita lari ke bagian busanya sendiri. Untuk busanya ini gua harus akui kalau INK ini juara dibanding helm-helm pada umumnya ya, yang maksudnya yang satu pabrikan dengan si INK seperti KYT, MDS, kemudian juga BMC ya. Ini helm untuk di bagian busanya sangat-sangat nyaman banget, dan tentunya ini juga terasa banget kesan mewahnya. Kenapa? Karena ini sudah dilengkapi dengan lapisan kulit sintetis yang tadi gue bilang. Ini bisa kita sejajarkan dengan Vendetta ataupun Falcon ya. Dan tentunya juga kalau kita bandingkan dengan R10, RC7 maksudnya, ini jauh lebih menang dibanding kedua produk tersebut. Karena memang
ini yang tadi gue katakan, ketika kalian melihat langsung, ini akan terasa sejajar dengan si KYT Vendetta ataupun Falcon yang harganya jauh lebih tinggi dibanding si INK CL Max tersebut. Ya, kemudian untuk bagian dalamnya ini didominasi oleh warna hitam dan biru, dan ini menggunakan seperti apa ya, bahan fabric, tapi ini lebih halus dibanding bahan fabric seperti itu, sahabat. Dan tentunya yang gue katakan untuk bobotnya sendiri ini cukup lumayan ringan ketika kita gunakan ya. Jadi nanti gue akan lakukan apa yang namanya test drive ya. Apakah helm ini memang kedap suara atau tidak? Nanti gue akan sisipkan di video berikutnya tentunya, karena ini sudah malam waktunya, sahabat ya. Nah, untuk si harganya sendiri, gue masuk ke bagian harga. Untuk harga si CL1 sendiri ini untuk pasarnya Rp605.000 ya. Kalau kalian beli di Helmet Gallery ya, yang di bawah Tarakusuma langsung. Tetapi kalau misalkan di outlet helm pada umumnya ini bisa dijual di bawah 600, bahkan bisa dijual di bawah Rp500.000. Contohnya gue jual helm CL1 ini, kita jual di angka Rp410.000, kondisi baru dan bukan bekas, seperti itu, sahabat. Nah, jadi kesimpulan dari si INK CL1 ini, memang ini kenapa tadi gue bilang pemiliknya sudah meredup, dan bahkan mungkin sekarang ketika kita berkendara di jalanan jarang banget menemukan bikers ataupun teman-teman yang menggunakan helm CL1 ini. Karena apa? Ada beberapa faktor memang. Yang pertama ialah dari segi body yang memang ini tidak good looking ya, bisa kalian perhatikan. Dan tentunya juga dari kaca visornya ya, dari visor utamanya sendiri pun juga ini masih menggunakan visor tembung. Dan untuk masukan sih untuk Tarakusuma khususnya di divisi INK, harusnya untuk INK ini mengikuti perkembangan zaman ya, seperti halnya KYT yang terus berinovasi dan helm-helm pada umumnya. Nah, jadi untuk apa ini namanya sidepod ya kalau nggak salah, ini nggak perlu, kalau gue bilang sih ini nggak terlalu perlu kalian pertahankan ya, karena memang kalau kalian terus pertahankan untuk sidepodnya ini terasa helm-helm jadul ya. Mungkin ini kita memiliki pandangan yang berbeda ya, barangkali dari si Tarakusuma khususnya divisi INK mungkin ada sebuah alasan tersendiri ya, tapi kita tidak bisa apa namanya, memaksakan kehendak dengan pendapat pribadi masing-masing ya. Tentunya kita harus mengikuti pasar dan khususnya mengikuti zaman. Dan tentunya yang paling utama adalah ketika kalian memang mau mengambil pasar balik ya. Kalau dulu waktu zaman gue SD ketika kita pakai INK ini, wah udah oke banget gitu ya, udah keren banget. Nah, untuk sekarang ini pasarnya didominasi oleh KYT. Jadi ini kan dua buah produk yang memang kalian ciptakan. Jadi jangan sampai melupakan salah satu produk, agar supaya apa? Agar semuanya berjalan mulus, bukan cuma satu brand yang kalian produk saja, seperti itu. Itu daripada kekurangan si INK CL1. Dan untuk kelebihannya, jujur gue harus katakan ke kalian, untuk kita pakainya perasaan apa namanya ya, ketika kita gunakan CL1 ini cukup nyaman ya, dibanding kalau kita menggunakan RC7 ataupun R10 ataupun R Family lah, intinya seperti itu. INK CL1 jauh lebih nyaman dibanding yang tadi gue sampaikan. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari konten malam hari ini. Dan sekali lagi gue katakan, ketika ada sebuah masukan dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terkait masalah giveaway, gue harus katakan itu kita akan laksanakan di tanggal 2 hingga akhir bulan November 2021 untuk pengumpulan ataupun apa ya namanya, pengumpulan ini ya, jawaban-jawaban dari teman-teman. Dan untuk pertanyaannya nanti akan gue sampaikan di video berikutnya. Tentunya tidak malam ini, kita pun juga harus rempuk dengan kru ya, pertanyaan seperti apa yang harus kita berikan kepada teman-teman semua. Jadi ikutin terus, simak terus apa yang kita update ya. Jangan lupa klik like bila kalian menyukai, dan juga dislike jika kalian tidak menyukai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. See you next video. Bye-bye.